Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku mau nge-review sebuah novel horor dari Rui Meita yang diterbitkan oleh Rak Buku. Novelnya ini dia. Oke, kita akan masuk ke sinopsis singkatnya. Jadi di dalam novel ini ada tokoh yang bernama Jeruk Marsala yang merupakan penulis novel romance, dan dia ini bercita-cita ingin menulis novel bergenre horor. Dia menemukan sebuah liontin di laci milik neneknya dan dia buka, ternyata di dalamnya itu ada sebuah foto dengan tulisan nama Rinai, yang akhirnya si nama Rinai ini dijadikan nama pena untuk novel horornya, karena dia juga nggak pengen bahwa dia menulis novel bergenre horor. Jadi kayak semacam siapa tuh namanya, J.K. Rowling dengan Robert Galbraith ya, kayak gitu kali ya bacanya ya, pokoknya itulah. Jadi si Jeruk ini menulis novel romance, sedangkan Rinai ini menulis novel bergenre horor, padahal orangnya satu. Tapi sejak setahun berlalu sejak novel ini dirilis dan memang laku banget di pasaran, sampai diadaptasi ke dalam sebuah film, ada kejadian yang kebetulan sekali mirip dengan kejadian yang ada di novel si Rinai tersebut. Nah, kejadiannya apa yang mirip? Adalah kejadian seorang kakek-kakek di panti jompo yang ditemukan gantung diri di tangga darurat ya, kalau nggak salah gitulah. Jadi dia ditemukannya itu udah menggantung tanpa bernyawa di tangga darurat, dan di dalam novelnya juga persis. Jadi si mayatnya tuh di dalamnya juga ada jam waker kayak gitu, pokoknya persis banget dengan yang ada di novelnya ini. Semenjak itu puzzle-puzzle mulai bermunculan hingga membentuk sebuah kesatuan yang bisa dibilang ada benang merahnya lah. Dan korbannya tuh gak cuma satu, jadi semua korban-korban yang ada di novel itu ternyata di dunia nyata juga ada kejadian yang sama persis. Dan pas ditarik benang merahnya, ternyata orang-orang yang menjadi korban ini ada hubungannya dengan seorang bocah arum manis yang dipanggil Eru, dan juga ada hubungannya dengan Uti Greti yang merupakan neneknya Jeruk, dan jelas ada juga hubungannya dengan Jeruk. Jeruk bersama Eru mulai menyadari ada keganjilan yang terjadi, dan mereka berdua mencoba untuk menghentikan si Rinai ini, karena setiap apa yang Rinai tulis itu akan terjadi di dunia nyata. Nah, bingung gak kalian siapa Rinai? Oke, kita sekarang ke review singkatnya. Jadi sebenarnya kenapa aku baca novel ini, padahal sebenarnya banyak banget novel Rui Meita yang direkomendasiin sama orang-orang, terlebih lagi yang judulnya Rumah Lebah. Cuman aku berpikir kayaknya aku akan baca dulu novel ini deh, si Alias ini, karena genrenya yang horor. Yang bikin uniknya dari novel ini adalah meskipun Rui Meita membuat novel ini bergenre horor, tapi di dalamnya terdapat unsur misteri dan juga thrillernya. Ya, thrillernya ini termasuk ke yang pembunuhan itu tadi. Kalau misterinya ya termasuk ke siapa sih yang ngebunuh-bunuhnya si korban-korbannya itu tadi. Dan genre horornya yaitu tadi, pembunuhnya itu ya bukan manusia. Kalau misalkan manusia, ya berarti ini genrenya harusnya misteri thriller gitu kan, bukan horor. Makanya si pembunuhnya ini ya bisa kalian tebak bahwa si pembunuh ini hantu. Cuman yang jadi pertanyaan kalian pasti, ya kok bisa sih hantu ngebunuh, gimana caranya, kayak gimana ya, kok bisa sampai mirip dengan si novelnya? Ya itu, baca aja. Nah, aku puas banget sama narasi yang disajikan buku ini oleh Rui Meita, karena yang tadinya tuh sebenarnya aku di NF karena nama karakternya itu adalah nama buah-buahan, yaitu Jeruk Marsala gitu kan, nama karakter utamanya. Cuman kata temen yaitu Din Hanarun yang merupakan seorang booktuber juga bilang bahwa Alias itu seru loh, karena satu-satunya novel horor yang pernah dia baca dan memang masuk di akal lah katanya gitu. Jadi nggak cuman melulu klinik-klinik gitulah.
Setelah aku baca juga ternyata memang bener gitu. Apa yang diomongin Din itu bener gitu kan. Dan pas aku baca memang di bab 2 sampai 3 aku masih kayak belum nemu nemu serunya gitu. Pas mulai ke bab 4 dan bab 5 itu udah mulai seru. By the way di sini babnya kalau nggak salah kurang lebih 20-an lebih deh. Seperti yang aku bilang tadi, unsur misteri di novel ini tuh memang dapet banget gitu kan. Karena si pembunuh alias si hantu ini tuh kan nggak mungkin ya milih korbannya tuh secara acak gitu kan. Lu nggak kenal dia tapi kayaknya milih korbannya itu asal gitu kan, nggak mungkin. Nah ternyata si puzzle-puzzle ini tuh membuat pembaca berpikir sebenarnya korbannya ini tuh ada hubungan apa sih sama si Rinai? Kenapa gitu kan si Rinai ini tuh dendam sama mereka? Itulah misterinya ada di situ. Ini nih yang bikin aku juga suka banget sama si novel ini adalah endingnya. Ya endingnya tuh bikin shock banget dong. Pokoknya shocknya. Saking shocknya nih aku sampai merasakan emosi dari si karakter utama ini. Ya, si Jeruk Marsala. Ya kalau misalkan aku jadi jeruk, aku kayaknya gimana ya? Kayaknya bakalan ngerasa putus asa lagi, ngerasa lemah lagi. Dan ya bimbang lah pasti. Nah itu ada hal-hal yang aku suka dari si buku alias ini. Sekarang, aduh jatuh. Bukunya jatuh, ini ditaruh di sini soalnya di bawah. Oke, sekarang hal-hal yang gak aku suka dari buku ini. Yang pertama itu ada typo. Jadi memang tiponya ini kayak bukan dan terus dannya A-nya diganti E jadi den gitu. Enggak gitu, tapi kayak tiponya ini ada satu kalimat yang harusnya menurut aku tuh harusnya kayaknya dia nulisnya itu jeruk tapi nulisnya Rinai. Tuh tiponya. Bentar ya, kayaknya ada di sini deh. Oh ini. Jeruk terdiam. Eru benar. Rinai hanya bisa mengubah cerita saat Rinai dalam posisi lemah. Harusnya mungkin Rinai hanya bisa mengubah cerita saat Jeruk dalam posisi lemah. Kayaknya harusnya kayak gitu. Soalnya aku agak ngebingungin gitu pas di kalimat itu. Terus juga aku bingungnya itu pada saat si Jeruk ini ngobrol sama Eru. Jadi kan kayak ngobrolnya tuh nenekku. Jadi aku agak bingung, ini sebenarnya ngobrolin nenek siapa sih? Sebenarnya kalimat ini tuh, percakapan ini tuh sebenarnya diobrolin sama siapa, si Eru apa si Jeruk gitu. Aku yang agak bingungnya ada di situ. Ya paling itu aja sih yang agak kurang enak dibaca, tapi yang lainnya sih oke banget. Ceritanya juga aku suka banget. Dan ada kemungkinan aku bakalan baca ulang di setahun ke depan mungkin. Nah karena aku keasikan baca nih, yang biasanya aku suka ngasih ke kalian itu quote-quote ataupun pesan moral. Karena asik banget baca novel ini, jadi aku lupa gitu buat nulis kayak quote gitu yang bisa aku dapetin dan juga pesan moral yang bisa aku dapetin. Tapi mungkin dari keseluruhan ya karena aku baca dari awal sampai akhir, kayaknya masalahnya itu adalah pada saat si Jeruk ngambil liontin punya neneknya. Mungkin kalau misalkan si Jeruk ngomong dulu sama neneknya, Uti ini tuh liontin siapa sih? Liontin Uti bukan? Atau di dalamnya kok ada foto orang lain? Ini kayaknya foto siapa? Mungkin gak akan kejadian seperti si yang Jeruk alamin di novel ini. Ya pada intinya kalau misalkan kita mau minjem barang seseorang, meskipun itu punya orang tua kita dan orang tua kita kayak mengalami demensia, Alzheimer ataupun pikun, ya tetap aja gitu. Minimal mah yang ngomong dulu lah gitu kan, biar nggak jadi bumerang ke kita. Oke, paling kayak gitu aja review novel alias karya Rui Meita dari Rak Buku. Terima kasih buat Rui Meita yang udah menulis novel ini. Seru, oh my god. Seseru ini loh novel horor dengan sentuhan misteri thriller. Wow, seru banget. Dan aku rekomendasiin novel ini buat teman-teman yang memang suka banget sama misteri thriller tapi pengen ada hal yang lain gitu yang beda, yaitu ya yang ada unsur horornya ini.
Coba aja dibaca si novel alias dari Rumi Meita ini. Oke, thank you banget yang udah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di review selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you. Bye-bye.